Jadi mau lihat tema di Tuhatta, mau lihat tema nang di kita. Dia muna hula-hula nami rajai si majuta si tolu serena. Di bagasan mano ni Arion. Rodo hami pamurwa muna marga si Hurian. Mabuaju namar saudara. Si panganon nadabo. Di maraja nami dinalaho mamuhay. Ulaut dari bagasan mano huton asa buhamat kanauli. Buhama dadenggan tupahon nyamat mertua de bata. Ima dinanaing mamuka parsaribeon dia nakon nami ima nanaing helamu borumuna nanaing parumain nami alani ira janami pun songo dia be turu-turu ni si banganon na buing batu bahami matangi yang mahamot tong mata mertua de bata asagabe nani ula nami jala sinur na pinahan nami tujulan nyarion sarompak ton nami dinalahu pasangapok kamu tuaka hari-hari nami tung songonok beraja nami si banganon nanai subahonon nami subania suban humani tu hamuna asa rohonon nami masongon ata ni nang dua asa sititi main nasi gopa golang-golang pangaraupna tung songonok be si banganon na boyu patu bahami marorok po kamuna hula-hula nami tuat dari batama manggohi paso-pasuna matutu ajarang kiamu ngomong nami na puro nami paturi mo mas panganon ta Kamuna mengburu nami ison upasahat kami kamuna deke si tio deke si mudurudu deke sahat songo tadelas ni roha nami bagasan patikinon buhama tong dihita nauli buhama kena dingga songon pebuhen ya ka parto dongota tujulan neryo inarapitan non lahu mangudurhon ima guru nami nang naik gay parume muna anak muna nanaing gebehla nami asima tong rohanya mata di bata asa di bata man dapat tulusus saluhna kasakat ni rohatta asa dohon nai matu hamu seindok pun nama tua titik amar sigop pagulang-gulang pangarahupna tung songnope si pangan dabu terpasatami tu hamuna lahu palas sur rohamuna mengguru nami amat tadi bata man namang gohi pasu-pasuna ajalang Nangis tayo sudo basahan takas mo ka Nay, Toto. Hindi dahan-dahan. Bisa di pe. Di luar kalau nggak panen, nggak di sini. ngor-ngor Dia pikir naik.
nampak kurang pun. Jadi ni holong nami mau dihobur dah. On nama ho hari perpuri don nami jual nami. Bahwa tahun nami maho tunai sirokan itu dim. Jadi tang yang ngai udah tutur hatta asa margogo di dalam daleri nang rumah tangga. Bos rohanami ingot tuh di pura do diajar di anak apa dah. Nah. Masih kamu betul kan tidak? Masih. Yang ini belum. Tembak. Itu nanek kelaun. Doa tamu na tu nanek kelaun. Tuh. Alah na migurang. Kaholong goda mangda. Baik. Dapat. Dire. Tasmaruham. Kalau kemudian kita buat Nah, balik. Saya dulu. Nunga hugor gago armi di roha
Shalom. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita? Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini sungguh merupakan hari yang sangat membahagiakan, khususnya keluarga besar Bapak T. Simatupang dan keluarga besar Bapak J. Simanjuntak, yang mana kedua keluarga besar tersebut pada hari ini membawa dan menghantarkan putra-putri mereka dalam suatu pernikahan kudus. Sudah tentu pula hari ini adalah hari yang sungguh sangat membahagiakan kedua mempelai, yaitu Saudara Saputra Simatupang dan Saudari Francisca Deborah Simanjuntak, yang upacara pemberkatan pernikahannya akan dilaksanakan pada pagi hari ini, Sabtu, tanggal 24 Agustus 2024. Kita akan menyaksikan prosesi mempelai memasuki ruang ibadah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pembawa lilin memasuki ruang ibadah. Pembawa lilin akan menyalakan lilin. Makna penyalakan lilin ini adalah bahwa lilin memancarkan cahaya yang mengingatkan kita akan Kristus, sang terang sejati, untuk menjadi terang dunia. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mempelai pria dan pendamping memasuki ruang ibadah.
perkenankan saya bertanya, siapakah yang akan menyerahkan mempelai wanita untuk diberkati dalam pernikahan ini? Saya, Johannes Manjuta, anak saya Francisca Deborah, saya serahkan untuk diberkati. Terima kasih. Saudara Putra, apakah bersedia menerima Francisca Deborah Simanjuntak untuk menjadi istrimu? Ya, saya bersedia. Kedua mempelai, keluarga, dan seluruh jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya, terkhusus keluarga besar yang berbahagia. Tadi kita telah melihat dan mendengar bagaimana orang tua mempelai perempuan yang memiliki tanggung jawab tugas untuk memelihara, menjaga, melindungi anaknya dari sejak di dalam kandungan sampai akhirnya siap menikah telah diserahkan kepada mempelai pria. Berarti orang tua sudah melepaskan tugas dan tanggung jawab untuk menjaganya dan dipercayakan kepada seorang pria, dalam hal ini putra Simatupang. Maka tugas dan tanggung jawab untuk menjaga, memelihara Francisca Deborah Simanjuntak diserahkan kepada sepenuhnya. Jaga dan lindungilah sebagaimana orang tua menjaga Siska yang menjadi istri. Baik Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa untuk kita mendengarkan kebenaran firman. Bapa di dalam surga, kami rindu Engkau memberkati seluruh prosesi pemberkatan pernikahan yang pada saat ini tiba waktunya kami semua mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami semua ya Bapa. Pakai hamba untuk menyatakan kebenaran firman hingga menjadi berkat bagi kami, utamanya kedua pengantin yang akan berjanji untuk menjadi suami istri yang dipersatukan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kebenaran firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 13 ayat 4 sampai dengan yang kelima yang berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Pernikahan adalah sebuah janji yang diucapkan oleh kedua calon di hadapan Tuhan yang akan menjadi pemersatu, dan kita yang hadir menjadi saksi. Oleh sebab itu, sebagaimana firman Tuhan menyatakan bahwa apa yang dipersatukan Allah itu tidak dapat diceraikan oleh manusia. Betul ya, tidak boleh diceraikan manusia. Jadi tidak ada orang yang lebih berkuasa daripada Allah untuk memisahkan orang yang sudah menyatakan diri dalam pernikahan yang kudus. Siapa yang lebih kuat daripada Allah? Tidak ada. Jadi jangan pernah berbicara mencoba untuk menceraikan, memisahkan apa yang dipersatukan oleh Allah. Putra tidak boleh diceraikan. Siska harus satu selama-lamanya bersama di dalam Tuhan. Dalam kebenaran firman Tuhan
Tuhan ini, Bapak Ibu dan Saudara, ada rahasia bagaimana keluarga bisa menikmati kebahagiaan yang disediakan oleh Allah. Karena yang bisa menyediakan kebahagiaan, memberikan, mewujud nyatakan itu adalah Allah. Bagaimana manusia, orang yang menikah itu menurut atau tidak kepada firman Tuhan itu menjadi bagian yang penting. Jadi Putra dan Siska, dengarkan firman Tuhan ini. Dengarkan baik-baik dan nanti renungkan, aplikasikan dalam hidup ini. Ya, supaya keluarga yang sudah dipersatukan Allah dalam pernikahan yang kudus itu terjaga kesetiaan satu dengan yang lain, maka di dalam Ibrani pasal yang ke-13 tadi dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Jangan mencemarkan tempat tidur. Jadi kalau tidak boleh mencemarkan tempat tidur, maka yang boleh menikmati bersama dalam tempat tidur di kamar kalian nanti itu hanyalah kalian berdua. Kalau toh nanti ada ya anak-anak yang bersama-sama yang Tuhan percayakan, ya tolong diturunkan slide-nya Bang Semi. Jadi jangan dicemarkan, jangan sampai ada orang ketiga, pria idaman lain ataupun wanita idaman lain, jangan sampai ada. Tidak boleh. Dan jangan pernah main-main kalau ada pria idaman lain. Sebagaimana kami pernah bertanya dalam konseling, bahwa mereka tidak ada lagi yang berpotensi mengganggu hubungan cinta kasih mereka, dan itu terjaga. Jaga dengan sebaik-baiknya. Nah, rahasia yang pertama adalah, turunkan lagi Bang Semi, ya. Ingatlah kehendak Allah. Ya. Ingatlah kehendak Allah. Bahwa Tuhan memiliki kehendak. Tuhan memiliki atau memberikan perintah kepada kalian berdua yang tercatat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ketiga. Dan inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jauh dan jauh. Jangan biarkan kekudusan indahnya pernikahan kalian dirusakkan oleh orang-orang lain, khususnya ketika masih ada, sekali lagi, ada di hati Putra maupun Siska dan putra perempuan lain yang mungkin masih mengganggu perasaan. Nanti ungkapkan, ceritakan kepada calon istri dan berjanjilah, berkomitmenlah, jauh-jauh tinggalkan. Demikian juga Siska, kalau masih ada seorang pria yang mungkin mengganggu, mengisi hati dan bikin masih mengganggu, ceritakan untuk bersama-sama nanti diselesaikan itu, sehingga tidak ada lagi gangguan. Karena kalau gangguan itu masih ada, potensi daripada melakukan tindakan yang cemar itu terbuka. Jadi tutuplah rapat-rapat. Tidak boleh ada perzinahan, perselingkuhan, ataupun yang disebut yang lain-lain. Mungkin pernikahan sini, pernikahan di bawah tangan, itu jangan pernah. Kehendak Allah supaya kalian berdua itu menjaga kekudusan, melakukan kekudusan. Itu bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan. Dan saya percaya kalian juga memiliki keinginan, maka lakukan. Yang kedua, ambil seorang perempuan jadi istrimu. Ya, firman Tuhan ini dikatakan khususnya kepada kaum pria semuanya, bapak-bapak. Ya, firman Tuhan berkata, ambil seorang istri, seorang perempuan menjadi istrimu, di dalam 1
1 Tesalonika 4 ayat yang keempat dikatakan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu, bukan 2, bukan 3, dan tidak boleh ada yang lain akan dijadikan istri dengan embel-embel nama apapun. Satu saja itu bisa berguna, bermanfaat ya selama hidup. Dan pastikan firman Tuhan berkata mengambil seorang perempuan. Putra, calon istrimu itu perempuan ya? Iya, perempuan, betul ya? Perempuan. Dari mana kamu tahu itu perempuan? Ya, karena cantik. Perempuan. Pernikahan dalam gereja yang dipersatukan oleh Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Allah adalah laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi orang tua pasti mereka laki-laki dan perempuan ya, bukan laki-laki dan perempuan ya. Ya, kalau sampai seperti itu, wah nanti bisa berdosa kita semuanya. Jadi mereka laki-laki dan perempuan. Maka putra ambil satu saja, satu. Siapa namanya? Francisca Deborah Simanjuntak. Jadi istrimu selama hidup. Maka setialah kepada pasanganmu. Sekali akan berbahagia. Yang ketiga, Allah memanggil untuk melakukan yang kudus semuanya. Jagalah kekudusan sepanjang hidupmu, sepanjang waktu ketika kalian bersama-sama. Dari titik pernikahan hari ini 24 Agustus 2024. Sesungguhnya Bapak Ibu dan Saudara, ada hari istimewa di antara mereka berdua. Salah satunya itu tanggal 31 nanti adalah berulang tahun ya. Kami berikan solusi bagaimana kalau diundur tanggal 31 saja, rayakan ulang tahun itu pas hari pernikahan ya. Ya, karena mereka itu taat kepada orang tua yang sudah membicarakan, maka tetap tanggal 24 itu. Jadi mereka nanti ada yang berulang tahun dilaksanakan sudah menjadi suami istri, dirayakan sudah menjadi suami istri. Saya paksakan, ayo bagaimana kalau diubah di tanggal 31? Enggak Pak, itu sudah diserahkan sama orang tua. Jadi mereka berdua sudah menghormati orang tuanya. Itu luar biasa. Dan terus ya, dengarkan orang tua, dan nanti kalian juga menjadi orang tua ya. Maka ketika kalian siap mendengarkan orang tua ketika menjadi anak-anak, maka ketika nanti punya anak, maka juga akan didengarkan oleh anak-anak ketika kamu sebagai bapak. Itu rahasia pertama yang harus kita jaga. Yang kedua, silakan diturunkan lagi. Firman Tuhan berkata, jangan menjadi hamba uang. Butuh uang, uang diperlukan, uang itu dibutuhkan, tetapi hati-hati jangan kita menjadi hamba uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukup kalah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Putra dan Siska, ketika nanti sudah menjadi keluarga, kalian sudah berjanji, nanti uangnya dipegang bersama, dipegang istri yang disamakan ya. Ketika sudah memiliki sekian banyak uang, jangan menjadi hamba uang. Kalau orang menjadi hamba uang itu segala-galanya itu ingin diraih dengan uang ya. Ada rayuan untuk penggandaan uang, karena menjadi hamba uang mau terpincut, terpikat. Akhirnya uang dipakai untuk digandakan, padahal bisa saja terjadi penipuan. Atau sekarang ini sedang marak judi online, menjanjikan kemenangan orang yang berjudi. Karena begitu banyak orang yang sudah mapan hidupnya, pekerjaan sudah sangat mapan, tetapi ketika menjadi hamba uang, inginnya uangnya cepat banyak, cepat besar, cepat kaya, makanya tersesat, justru akhirnya tidak menjadikan keluarga bahagia, melainkan menjadikan keluarga sengsara, banyak utang. Ini jangan sampai terjadi kepada putra dan Siska. Maka ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan agar jangan menjadi hamba uang, oleh sebab itu hal pertama yang harus kita dengarkan, turunkan lagi Semi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Putra dan Siska, muliakan Tuhan dengan harta.
Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Hati-hati kalau sungguh-sungguh hati kita terpaut pada uang. Itu hanya titipan Tuhan yang dipercayakan, yang diberkatkan pada pekerjaan kalian berdua. Jadi muliakanlah Tuhan dengan hartamu itu. Jangan merasa itu yang mendapatkan kan saya, Pak. Saya bekerja, saya berbuat dari kecil, ada yang menjadi seorang seperti ini kan, itu usaha saya. Kebetulan putra seorang polisi, Siska seorang bidan. Jadi mereka bisa menghasilkan uang. Dan ingatlah itu, bahwa itu semua semata-mata karena kemurahan Tuhan. Jadi muliakanlah Tuhan dengan harta yang tercatat dalam Amsal 3 ayat 1. Terus yang kedua, akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ya, kalau kalian terus-menerus berfokus berpikir semuanya adalah untuk uang, yang memberikan kebahagiaan adalah uang, semuanya harus dimulai dengan uang, bisa jadi akan jatuh cinta kepada uang dan akhirnya melupakan Tuhan, melupakan keluarga, melupakan istri atau suami demi uang. Ya, uang sekali lagi dibutuhkan, diperlukan, dan jangan diperhamba. Ya, hati dan pikirannya. Yang ketiga, yang terakhir itu tercatat dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 32. Yang perlu diingat, Tuhan tahu kalian butuh uang. Kalian perlu uang untuk kehidupan sehari-hari, Tuhan tahu. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mencukupi, Tuhan akan mencukupkan. Bahkan untuk masa depanmu, masa depan daripada anak-anakmu, untuk studi mereka, untuk masa depan mereka. Percaya. Jangan pernah ragu. Jangan pernah ragu untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan memelihara. Dan sebab itu jangan ragukan Tuhan yang memberkati kau sampai dengan saat ini. Kalian berdua sampai dengan saat ini. Bapak Ibu, demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan menyaksikan, mendengarkan bagaimana kedua mempelai akan mengucapkan janji pernikahan. Bapak Ibu dan Saudara, mereka berdua berjanji untuk saling mencintai, saling mengasihi dengan tanda cincin yang akan disematkan. Cincin ini adalah melingkar bentuknya, bukan kotak, menandakan bahwa perjalanan cinta mereka akan sampai akhir, sampai nggak ada ujungnya kecuali Tuhan yang menentukan ujungnya. Dan cincin ini Mas Murni putra ya. Mas Murni berarti cinta kasih mereka berdua adalah murni, tulus dan sungguh-sungguh. Maka persilakan untuk saudara putra untuk menyematkan cincin kepada calon istrinya dengan mengucapkan janji pernikahan. Tatap pasangan. Demi nama Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya, Saputra Simatupang, menerima engkau, Francisca Deborah Simatupang, sebagai satu-satunya istri dalam pernikahan yang sah dan kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, untuk dikasihi, diperhatikan, serta dihargai, sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya sampai kematian yang memisahkan kita. Sesuai dengan titah kudus Tuhan dan iman percaya kepadanya, ucapkan janji setiaku kepadamu.
Selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana Saudari Francisca akan menyematkan cincin sebagai ikatan cinta. Demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya, Francisca Deborah Simanjuntak, menerima engkau, Saputra Simatupang, sebagai satu-satunya suami dalam pernikahan yang sah dan kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, untuk dikasihi, diperhatikan, serta dihargai, seperti Kristus mengasihi jemaatnya sampai kematian memisahkan kita. Menurut titah kudus Tuhan dan iman percayaku kepadanya, ucapkan janji setiaku kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama, dimuliakanlah Engkau dalam pemberkatan pernikahan kudus. Tuhan, hamba-Mu hanyalah sebagai manusia biasa, pendeta yang dipercaya oleh gereja untuk memberkati pernikahan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyadari bahwa sepenuhnya Engkau yang mempersatukan mereka dan hamba-Mu hanyalah Allah. Oleh sebab itu, hamba ini nyatakanlah kasih dan kemurahan Tuhan kepada mereka berdua. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus yang telah mempersatukan engkau, yang telah memberkati engkau, dan Tuhan yang mempersatukan, Tuhan juga yang nanti akan memberkati dengan berlimpahannya dalam kehidupanmu. Dan bila engkau akan menjadi suami istri yang saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai, saling menerima satu dengan yang lainnya, dan bila kesetiaanmu sebagaimana yang telah engkau ikrarkan akan kau penuhi, akan kau laksanakan sebagaimana janji yang kau ucapkan saat ini. Dan dialah kiranya Tuhan Yesus memberkati pergumulanmu, doamu, cita-citamu, angan-anganmu, hingga engkau akhirnya menemukan dan mendapatkan berkat-berkat yang berkelimpahan sesuai dengan iman percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi mohon berkat ya Bapa. Berkatilah mereka berdua, berkatilah ketika mereka mengarungi kehidupan saat ini sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
maka mereka telah resmi menjadi suami istri. Jadi mereka bukan lagi dua melainkan satu. Jadi mereka telah menjadi Tuan dan Nyonya Saputra Simatupang. Maka saat ini di depan jemaatnya dipersilahkan Saputra untuk membuka cadar atau penutup wajah istrimu. Silahkan dibuka. Terus lakukan kecupan pertama. Ya. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Pelan-pelan, biar pengambilan gambarnya mantap. Ya. Oke, Bang. Ya, puji Tuhan, hari ini momen yang sangat indah. Mereka berdua sudah menjadi keluarga baru. Ya, selamat untuk Saputra Simatupang dan istri. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada pemimpin acara untuk melanjutkan proses. Jadi kita akan melanjutkan kembali ibadah ini. Kami mengundang kepada ibu kedua mempelai untuk menyalakan lilin. United Ike. Kita ada nih. Dua lilin akan dinyalakan oleh ibu kedua mempelai. Hal ini melambangkan bahwa ibu-ibu kedua mempelai yang telah melahirkan, mengasuh, dan membimbing kedua mempelai hingga saat ini, dan ingin memberikan bekal dari rumah tangga masing-masing untuk kedua anak dan pasangan yang memulai rumah tangga yang baru bersama-sama. Kemudian penyalaan lilin tunggal oleh kedua mempelai. Kedua mempelai secara bersama akan menyalakan lilin. Hal ini melambangkan penyatuan kehidupan keluarga mereka yang berasal dari dua keluarga yang berbeda. Dan saat ini mereka sepakat bersatu di dalam cinta dan komitmen berbagi suka dan duka, dan menyerahkan kehidupan rumah tangga mereka ke dalam terang Kristus. Ini tiba saatnya ucapan terima kasih kedua mempelai kepada orang tua.
rasa haru di mana kedua mempelai yang mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki persembahan. penandatanganan piagam pernikahan yang akan dilakukan oleh kedua mempelai, Bapak Pendeta Sri Mulyono dan saksi-saksi yaitu Ibu Hajar Fatmiwati dan Bapak K. Cahyo Prasetyo.
biarlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bapa, dan tiba waktunya kami akan menutup, mengakhiri rangkaian ibadah ini. Berkatilah kami semua Bapa dengan kekuatan dan kesehatan. Berkatilah kami semua di dalam penyertaan dan perlindungan saat kami nanti akan meninggalkan gedung gereja ini menuju ke tempat resepsi. Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap orang yang akan mengadakan perjalanan ke tempat yang mereka tuju. Seluruh driver akan Tuhan sertai dan lindungi dalam segala kewaspadaan dan kehati-hatian mereka, hingga semua rombongan boleh sampai ke tempat di mana resepsi direncanakan dan dilaksanakan. Ya, semua kami dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengakhiri, menutup ibadah pemberkatan pernikahan ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Yanak rohot boru dikuyai manjalo pamas-masuan perbagasan apana ditikyon naung ta bereng rapita magdurhon ibani gudang muliate udok kami di haroromuna amangina las rohanami jalanunga tulis begitu pamas-masuan pemberkatan ini simpulan non Aulau tak sian kuyaon, sian bagat sian gerejaon, rapudur bahita tu inganan nau iparade kami di gedung Sunbridge GMP Tanjung Piayu. Laus disima kami amang ina bajalo dot mangalew adat tu kita luhuna tarubima tuhamuna gula-gula nami. Atik arong undangan nami nasasahan ope laus omma undangan nami tuhamuna luhuna na wawalongi kami. So lima hatam sambutan siang kami untuk gereja Kalvari. Apabila undangan kami belum lengkap, inilah melengkapinya. Biar sama-sama kita nanti ke gedung Sunbridge di Tanjung Piayu untuk melaksanakan adat Batak dan juga mengucapkan syukur dan sebagai sampai selesai nanti demikianlah undangan kami untuk gereja Kalvari. So di mana taboy terpasan kami Ors Madita Saluna. Amina so ibadah na rap mengumpul kita di acara pendekatan ni ibadah guru nami di son di pangidor nami mengulang kita siang pagason ano rap guru maita amangina laho mangulaw acara habata di Sunbridge Tanjung Piayu. Sorasma semuanya mengatasi nau saya dokter nama arau tidak subi. Terima kasih. Bagaimana?